Bagaimana menurut Bapak kondisi hasil belajar siswa di sekolah ini, khususnya di Desa Bandungrejo? Ya, kondisi belajar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, kualitas belajarnya, lingkungan belajarnya, fasilitas sumber daya, kesehatan dan kesejahteraan, motivasi dan minat. Menurut kami ini sudah di nilai yang di atas cukup lah begitu. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat dukungan aktif dari orang tua dengan siswa yang kurang mendapat dukungan? Ya, ada perbedaannya karena siswa yang tidak mendapat perhatian itu lebih rendah kesulitan belajarnya, kehilangan motivasi minat belajar, lebih cenderung memiliki harapan yang rendah untuk mencapai tujuan akademisnya, lebih sulit untuk mengembangkan keterampilan belajar yang efektif. Namun biasanya dampak terhadap hasil belajar bagi anak yang diperhatikan oleh orang tuanya itu akan menjadi lebih positif, bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Perhatian yang negatif atau kurangnya perhatian dapat menurunkan hasil belajar, maka perbedaan itu sangat menyolok. Menurut Bapak, peran apa saja dari orang tua yang paling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Nah, misalnya mendampingi belajar, menyediakan fasilitas, atau memberikan motivasi. Peran orang tua ini yang biasanya yang masuk dalam belajar anak, perkembangan belajar anak atau hasil belajar anak ini karena satu, dukungan emosionalnya bisa mendukung dan memberi motivasi kepada anak untuk belajar. Kemudian pengawasan dan pemantauan. Kemudian lagi komunikasi dengan guru dan lingkungan belajar yang kondusif bisa mengembangkan keterampilan belajar. Apakah keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, misalnya rapat wali murid, komunikasi dengan guru itu berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa? Jelas, karena bisa meningkatkan motivasi belajar, bisa meningkatkan prestasi akademisnya, membangun hubungan yang baik dengan orang tua sudah barang tentu. Kurang dan lebihnya anak itu bisa dikomunikasikan dengan gurunya. Faktor apa saja yang sering menjadi kendala bagi orang tua sehingga kurang bisa mendukung hasil belajar anaknya? Banyak sekali itu. Pertama, biasanya keterbatasan waktu. Orang tua banyak yang sibuk dan seterusnya. Kemudian kurangnya pengetahuan. Jadi biasanya orang tua itu berpendidikan rendah dan seterusnya. Keterbatasan sumber daya. Orang tua memiliki kebutuhan sumber daya seperti akses internet dan seterusnya. Stres dan kelelahan, kurangnya komunikasi dengan guru dan pengaruh teknologi, kurangnya motivasi dan seterusnya. Bagaimana peran sekolah dalam membantu atau menjembatani orang tua agar dapat lebih maksimal mendukung hasil belajar siswa? Untuk menjembataninya biasanya kita komunikasikan dengan cara yang efektif. Sekolah dapat membangun komunikasi dengan orang tua untuk memantau kemajuan anak, memberikan informasi tentang kebutuhan belajar anak. Ada pelatihan-pelatihan yang harus diketahui oleh orang tua atau workshop lah istilah sekarang itu, bisa menginformasikan tentang kurikulum yang ada. Jadi orang tua pun tahu perkembangan pembelajarannya, jadwal-jadwal pembelajaran disampaikan dan dikomunikasikan dengan wali murid, itu diantaranya. Bagaimana latar belakang pekerjaan orang tua siswa di Desa Bandungrejo secara umum? Apakah pekerjaan tersebut memengaruhi perhatian orang tua terhadap pendidikan anak? Iya, latar belakang pekerjaan orang tua itu dapat berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Contohnya akses sumber daya.
orang tua dengan pekerjaan mapan dan tidak mapannya, pendapatannya stabil atau tidaknya, pendidikan dan pengetahuan orang tua, latar belakang pendidikan lebih tinggi, mungkin dapat membantu anak dengan tugas sekolahnya. Kemudian jaringan komunikasi, lingkungan belajar, nilai dan prioritas dari orang tua. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani, buruh, pedagang, atau pekerjaan yang lain? Ini semuanya berpengaruh semua. Jadi gini, jika orang tuanya petani mungkin memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengawasi anak, tetapi juga mungkin harus membawa anak ke ladang atau sawah. Mungkin memiliki pengetahuan tentang pertanian di lingkungan yang dapat bermanfaat bagi anaknya. Tapi orang tua yang buruh mungkin memiliki perbedaan yang stabil, pendapatan yang stabil, tetapi jam kerja yang panjang dan kelelahan dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengawasi anak. Itu, nah orang tua misalnya pedagang mungkin memiliki fleksibilitas yang dan waktu yang lebih baik untuk mengawasi anak dan membantu dengan tugas sekolah. Apakah Bapak melihat hubungan antara tingkat kesibukan pekerjaan orang tua dengan capaian akademik anak di sekolah? Pasti berpengaruh itu. Contohnya orang tua yang sibuk itu mungkin memilih waktu yang terbatas untuk membantu anak dengan tugas sekolah dan membantu kemajuan akademisnya. Mungkin tidak dapat menghadiri acara sekolah, pertemuan dengan guru pak guru biasanya. Namun orang tua yang sibuk juga dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak tentang pentingnya kerja keras dan manajemen waktu. Nah, bagi orang-orang yang tidak terlalu sibuk mungkin memiliki waktu yang lebih banyak untuk membantu anak dan tugas-tugas sekolah. Mungkin dapat menghadiri secara langsung pertemuan dengan guru yang teratur. Namun demikian, orang tua yang tidak terlalu sibuk juga dapat memiliki resiko untuk menjadi terlalu terlibat dalam kehidupan anak dan tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemandiriannya. Menurut Bapak, apakah faktor dukungan transportasi dari orang tua mencerminkan perhatian mereka terhadap pendidikan anak? Oh, jelas sekali. Itu alasannya bahwa kenyamanan dengan keselamatan, keamanan, orang tua yang dapat menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan siswa saat berangkat ataupun pulang sekolah. Ketepatan waktu, orang tua yang dapat menyediakan transportasi tepat waktu dapat membantu siswa tiba di sekolah tepat waktu sehingga tidak terlambat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terus itu rata-rata siswanya sekolahnya naik apa, Pak? Beda, Sepeda. Ada yang diantar juga? ada banyak. Dari pengalaman Bapak, adakah keterkaitan antara kondisi ekonomi dengan fasilitas belajar siswa di rumah yang kemudian mempengaruhi hasil belajarnya? Ya jelas, itu keterbatasan sumber daya itu tadi kan tidak dapat membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan. Kemudian fasilitas belajar yang tidak memadai itu tidak memiliki ruang belajar misalkan yang nyaman, tenang, tidak memiliki meja atau tempat belajar yang memadai di rumah, tidak memiliki akses ke internet, itu misalkan wifi gak duwe, pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan untuk belajar tidak terpenuhi. Dampak pada anak kelihatan sekali. Anak mungkin merasa tidak memiliki kesempatan yang sama dengan teman-temannya. Anak mungkin merasa frustasi dan tidak termotivasi untuk belajar teknologi kekinian. Itu kira-kira.